Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Asih Ananda dari kelas TP APKBG. Hari ini saya akan membahas mengenai esai saya mengenai literasi keuangan bagi generasi Z atau Gen Z. Saya akan membahas seputar tantangan apa saja yang dialami oleh generasi Z terhadap literasi keuangan beserta solusinya. Tahu nggak sih kalian kalau hanya sebesar 38% dari kaum muda berusia 18 sampai 24 tahun yang memahami dasar-dasar standar atas keuangan seperti investasi, menabung, dan utang. Angka tersebut tentunya masih perlu kita tingkatkan untuk kesejahteraan kita ke depannya. Nah, kenapa sih topik ini penting? Generasi Z atau Gen Z sendiri merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Oleh karena itu, kita semua mahasiswa-mahasiswi di kelas TPAPKBG ini termasuk dalam Gen Z, bukan? Nah, kita tumbuh dalam era digital dengan akses yang sangat luas terhadap teknologi dan informasi. Segala teknologi dan informasi dari seluruh dunia bisa kita dapatkan dengan mudah. Namun sayangnya, meski terpapar teknologi finansial, banyak dari kita kesulitan mengatur keuangan pribadi. Fenomena ini menciptakan tantangan yang cukup besar dalam membangun generasi yang mandiri serta stabil secara finansial. Nah, apa saja sih keuangan beserta ancaman literasi keuangan di masa kini? Di masa kini, tentu saja terdapat berbagai peluang untuk meningkatkan literasi keuangan, seperti akses informasi yang luas yang bisa kita dapatkan, teknologi dan aplikasi keuangan banyak sekali tersedia yang bisa eh, kita gunakan untuk membantu kita mengatur keuangan, dan juga banyak sekali sumber belajar daring yang bisa kita gunakan, eh, yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan info-info seputar literasi keuangan. Namun, terdapat juga berbagai ancaman, seperti iklan algoritma yang mempengaruhi gaya hidup kita. Mungkin kalian di sini sering banget ketemu iklan-iklan saat kalian lagi scrolling sosial media kalian, dan kalian beli tanpa mempertimbangkan kalian itu butuh atau enggak sih sama hal-hal yang kalian beli itu. Dan juga pembelian impulsif karena FOMO atau fear of missing out. Banyak banget nih anak-anak muda saat ini beli suatu barang atau cobain suatu barang atau pergi ke suatu tempat karena ikut-ikutan temennya, ikut-ikutan yang lagi tren tanpa mempertimbangkan kembali pengeluaran yang dia keluarkan untuk barang, tempat, atau makanan tersebut. Nah, kurangnya kesadaran jangka panjang juga menjadi ancaman literasi keuangan Gen Z masa kini. Nah, apa saja sih tantangan literasi keuangan Gen Z? Yang pertama, yang kita bahas dari slide sebelumnya, yaitu perilaku yang konsumtif. Perilaku konsumtif ini dipengaruhi oleh e-commerce dan media sosial. Banyak sekali e-commerce saat ini yang bisa dengan mudah kita akses di smartphone kita, seperti Shopee, Tokopedia, bahkan sekarang ada TikTok Shop, Lazada yang bisa kita akses 24 jam untuk membeli barang-barang, dan algoritmanya juga bisa melihat barang-barang lain yang bisa bikin kita tertarik dan membeli walaupun sebenarnya hal-hal itu tuh kita nggak butuh-butuh banget. Nah, minim menabung juga menjadi tantangan untuk literasi keuangan di Gen Z, di mana banyak sekali Gen Z yang belum mulai menabung dengan serius atau bahkan tidak punya tabungan sama sekali dan juga tidak paham terhadap investasi. Jadi banyak nih yang kayak nggak tahu cara investasi yang benar gimana, atau bahkan belum kepikiran untuk memulai investasi dari muda. Banyak banget juga Gen Z yang terjebak pinjaman digital beserta kartu kredit karena nih di masa kini nih
banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjol atau pinjaman online yang merajalela dan mudah sekali diakses. Banyak Gen Z yang terjebak pinjol-pinjol tersebut. Lalu kurikulum di sekolah juga belum mengajarkan dasar-dasar keuangan dan berfokus pada teori-teori sesuai dengan jurusannya tanpa mengajarkan hal-hal untuk keuangan sehari-hari. Nah, menurut statistika dari Finra pada tahun 2022, 57% Gen Z di Amerika Serikat kesulitan membayar tagihan dan bahkan memiliki saldo yang negatif. Menurut tabel data survei SNLIK pada tahun 2024 yang berisi data indeks literasi keuangan nasional berdasarkan usia, kelompok umur 15-17 tahun ini memiliki literasi keuangan dengan persentase terendah yaitu sebesar 51,7%. Sedangkan usia 26-35 tahun di mana mayoritas merupakan generasi milenial itu memiliki literasi keuangan dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 74,82%. Hal ini bisa kita lihat kemunduran terhadap generasi-generasi terbaru di mana hal ini bisa menjadi concern kita untuk meningkatkan literasi keuangan pada generasi muda untuk masa depan. Apa saja sih dampak dari rendahnya literasi keuangan? Yang pertama adalah utang konsumtif. Nah, utang konsumtif yang dapat diakses dengan adanya pinjol ini tuh dapat mengakibatkan beban finansial yang berkepanjangan, di mana Gen Z bakalan kesulitan keuangan untuk kedepannya. Bahkan gak sedikit di mana generasi muda saat ini yang membebankan utang-utang mereka kepada orang tua mereka. Lalu juga banyak sekali yang gagal menyiapkan dana darurat atau bahkan tidak memiliki dana darurat sama sekali. Hal ini juga perlu diedukasi kembali untuk kepentingan diri kita sendiri dan orang lain. Banyak juga agensi yang tidak memiliki rencana masa depan, di mana kita hanya menghabiskan uang untuk kebutuhan-kebutuhan kita dan keinginan kita sehari-hari tanpa memikirkan masa depan kita. Hal-hal rendahnya literasi keuangan juga menjadi resiko besar untuk yang menghadapi krisis ekonomi. Menurut World Bank pada tahun 2021, pendidikan global itu naik sebesar 50% dalam waktu 10 tahun yang didominasi oleh generasi Z dan Gen Z. Nah, apa saja sih strategi solusi yang sistematis menggunakan platform digital untuk meningkatkan literasi keuangan generasi Z ini? Yang pertama adalah kurikulum wajib. Kurikulum dapat mengajarkan mengenai literasi keuangan yang dimulai dari sekolah menengah untuk menanamkan eh, nilai-nilai pengetahuan seputar literasi keuangan kepada generasi muda. Lalu juga penggunaan aplikasi-aplikasi keuangan yang edukatif beserta praktis dapat kita gunakan. Seperti money tracker untuk biar kita bisa melihat apa saja sih pengeluaran-pengeluaran kita. Lalu juga kita bisa menggunakan Bibit untuk memulai investasi. Karena di Bibit itu kita bisa mulai investasi dari nominal terkecil seperti 10.000 sampai jumlah yang kita inginkan. Lalu juga kita dapat menggunakan platform-platform media sosial seperti YouTube dan TikTok untuk kampanye digital mengenai sosialisasi eh, literasi keuangan. Kita bisa menggunakan influencer dan konten kreator. Lalu, kolaborasi yang baik antara sekolah, pemerintah, serta lembaga keuangan juga dapat menjadi opsi untuk meningkatkan literasi keuangan pada generasi Z. Nah, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah literasi keuangan merupakan kunci kesejahteraan. Generasi Z butuh pemahaman dan bukan hanya akses. Pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadi dasar kehidupan yang mandiri. Peran kolaboratif sangat penting. Sekolah, pemerintah, dan industri keuangan perlu berkolaborasi untuk meningkatkan eh, literasi
pemahaman keuangan bagi generasi muda. Tanpa intervensi yang sistematis dan efektif, dapat terjadi risiko ekonomi untuk jangka panjang. Menurut Charles A. Jeff, it's not your salary that makes you rich, it's your spending habits. Thank you.